Bab 581 Kekuatan Formasi Roh Berwarna Ungu. Siapa orang itu tadi? Dia benar-benar menggunakan istana terbaik di istana ini? Petik 2. Di daerah tertentu dalam putaran Manor, setelah seorang wanita, yang memiliki penampilan jelek dan riasan tebal, dan juga memiliki budidaya tingkat 8 dari ranah surga. Melihat Chu Feng memasuki istana itu, wajahnya penuh ketidaksenangan. Aku sudah memeriksanya dengan cermat sekarang. Kultivasinya juga hanya di tingkat ke-8 dari alam surga. Aku ingin tahu mengapa dia memenuhi syarat untuk pergi ke istana itu. Seorang lelaki besar dengan bekas luka di wajahnya, juga memiliki kultivasi di tingkat ke-8 dari alam surga, berbicara dengan sangat tidak menyenangkan. Jika kamu memiliki waktu untuk khawatir tentang orang lain, mengapa tidak menghabiskannya untuk memperbaiki diri sendiri? Tepat pada saat itu, seorang pria tua memegang tongkat. Mengenakan jubah roh dunia berwarna biru, berjalan mendekat. Orang tua itu bukan hanya seorang spiritualis dunia jubah biru, dia bahkan memiliki aura tingkat ke-9 dari alam surga. Dia adalah orang dengan penanaman terkuat di istana. Yulao, melihat pria tua itu, orang-orang di sana sedikit banyak mengungkapkan rasa hormat. Karena orang-orang itu memiliki sikap yang sangat arogan dan tidak ada yang memandang orang lain lebih unggul, sulit untuk menghindari beberapa bentrokan lidah. Beberapa bahkan saling bertarung, tetapi tanpa kecuali, mereka semua diberi pelajaran oleh Yulao, jadi mereka sangat tahu betapa kuatnya dia. Yulao, kami hanya menangisi ketidakadilan untukmu. Kekuatan siapa yang dapat dibandingkan dengan kamu dari semua orang yang diundang oleh keluarga Li? Kamu seharusnya tinggal di tempat itu, tetapi keluarga Li tidak memiliki pengaturan seperti itu. Petik 2. Kami bahkan berpikir bahwa alasan mengapa keluarga Li tidak mengaturmu untuk tinggal di sana adalah karena mereka dapat menemukan karakter yang lebih kuat. Aku bahkan berpikir mereka bisa mendapatkan ahli super, tuan bela diri. Tapi siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, mereka mendapatkan orang seperti dia? Petik 2. Keutamaan atau kemampuan apa yang dia miliki? Belum lagi kamu, kemungkinan banyak orang di Manor ini bisa mengalahkannya. Setelah Yulao muncul, kerumunan mencoba untuk memicu pertengkaran antara dia dan Chu Feng dengan menyatakan bagaimana ia pantas berada di rumah itu alih-alih Chu Feng. Apakah aku perlu kamu berteriak ketidakadilan untuk sesuatu seperti ini? Yulao tertawa kecil. Dia, yang sudah tua dan licik, jelas melihat melalui dorongan mereka. Keluarga Li kaya, tetapi mereka hanya memberi peluang kepada orang-orang dengan kekuatan. Aku mendapat kabar bahwa dalam beberapa hari ke depan, keluarga Li akan memiliki operasi penting, dan keluarga Li telah mempekerjakan kami untuk operasi yang tepat ini. Petik 2. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan hadiah yang lebih besar, kamu seharusnya tidak iri dengan perlakuan orang lain. Hal terbaik untuk dilakukan sekarang adalah mempersiapkan dan menunjukkan kekuatan kamu sendiri segera, kata Yulao dengan serius. Nada suaranya seperti seorang kakak lelaki yang memarahi adik-adiknya. Kami mengerti. Setelah mendengar kata-kata Yulao, tidak ada satu orang pun yang berani mengeluh. Oke. Kamu dipecat. Kembali dan bersiaplah dengan baik. Apakah dia seekor naga atau seekor semut, secara alami akan terungkap pada hari operasi. Yulao dengan santai melambaikan tangannya, tetapi makna di balik kata-katanya sangat jelas. Tidak ada orang di tempat kejadian yang bodoh, jadi tentu saja, mereka mengerti maksudnya. Oleh karena itu, setelah salam, mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing. Namun, setelah semua orang pergi, Yulao mengalihkan pandangannya kembali ke istana tempat Chu Feng berada, tatapannya melonjak dengan sedikit aura dingin. Sebagai spiritualis dunia, Chu Feng, seperti yang diharapkan, merasakan tatapan orang banyak yang bermusuhan di Manor, tapi dia tidak menaruh itu di matanya. Jadi, setelah memasuki istana, Chu Feng memerintahkan para pelayan yang ditugaskan kepadanya untuk mempersiapkan lokasi kultivasi yang tenang. Setelah memasuki lokasi budidaya, Chu Feng meletakkan lapisan formasi roh, bersiap untuk berlatih. Chu Feng perlu membuka formasi roh yang menyegel sifat binatang makhluk mengerikan,
tetapi ia juga menemukan bahwa formasi roh berwarna ungu. Yang berarti itu adalah formasi roh yang diletakkan oleh spiritualis dunia jubah ungu. Formasi roh yang diletakkan oleh spiritualis dunia jubah ungu jelas bukan sesuatu yang Chu Feng bisa hancurkan. Tetapi karena Chu Feng berani membuat janji di depan tuan rumah keluarga Li dan Li Chan, tentu saja, dia memiliki keyakinan mutlak. Jadi, apa yang perlu dilakukan Chu Feng saat ini tidak lain adalah untuk membuat terobosan dalam hal kekuatannya sebagai spiritualis dunia. Dia ingin mencoba membuat tautan ke kekuatan formasi roh berwarna ungu, dan melangkah ke ranah spiritualis dunia berjubah ungu. Berbicara dengan masuk akal, kultivasi nyata Chu Feng adalah tingkat kelima dari alam surga. Tidak mungkin baginya untuk membuat hubungan dengan kekuatan formasi roh dengan kekuatan semacam itu, karena tubuhnya tidak dapat menanggung beban seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya, Chu Feng heran menemukan ketika ia melangkah ke alam surga dan mendapatkan kekuatan petir ketiga, esensi dari kultivasinya berubah. Saat ini, kekuatan nyata Chu Feng bukan tingkat kelima dari ranah surga. Itu adalah tingkat kedelapan dari alam surga. Itu adalah kekuatan nyata Chu Feng. Kekuatan ketiga petir itu bukan lagi kekuatan eksternal. Itu sudah benar-benar milik Chu Feng. Itu adalah kekuatannya sendiri. Itu adalah kultivasi aslinya. Jadi, dalam situasi itu, Chu Feng secara alami bisa membuat tautan ke kekuatan formasi roh. Memang, setelah Chu Feng membuat persiapan yang cukup, dia menghendaki gas berwarna ungu tanpa batas melonjak keluar dari World Spirit Space, dan kemudian dibawa ke dunia spiritual Chu Feng sendiri. Pada saat itu, Chu Feng merasakan kekuatan rohnya sendiri menjadi sedikit lebih kuat, dan dengan pemikiran lain, kekuatan formasi roh berwarna ungu dapat dikendalikan namun dia ingin. Dia berhasil. Pada percobaan pertamanya, Chu Feng berhasil menghubungkan dirinya dengan kekuatan formasi roh berwarna ungu, dan meraih kekuatan yang hanya bisa dipahami oleh spiritual dunia jubah ungu. Itu hanya sepotong kue. Egi, bagaimana? Aku cukup mengesankan bukan? Meskipun Chu Feng benar-benar yakin dia bisa mendapatkan kekuatan formasi roh berwarna ungu, ketika dia berhasil pada upaya pertamanya, bahkan Chu Feng sendiri tidak bisa membantu sedikit puas diri. Dan membual pada keindahan kecil Egi. Ini hampir tidak memuaskan. Egi dengan memikat mengerutkan bibirnya dan berkata, gemuruh, 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 gemuruh. Namun, pada saat itu, World Spirit Space bergetar hebat, seperti gempa bumi. Perubahan seperti itu membuat ekspresi Chu Feng sangat berubah. Dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke pintu besar di belakangnya. Karena, sebagai spiritualis dunia, dia langsung merasa bahwa alasan mengapa ruang roh dunia bergetar adalah semua karena pintu di belakangnya. Itu dari kekuatan yang meledak di dalam pintu yang mempengaruhi World Spirit Space. Booming. Memang, saat Chu Feng dengan erat menatap pintu besar, ledakan kekuatan hingar-bingar ditembakkan dari dalam, menyebabkan World Spirit Space bergetar sekali lagi. Kuat. Pada saat itu, bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia tidak bisa membantu menghirup dalam-dalam karena bahkan dengan pintu memisahkan mereka. Chu Feng bisa merasakan kekuatan mengerikan apa yang melonjak di dalam. Kamu akhirnya menjadi tidak sabar, tapi sayangnya, formasi roh di sini terlalu kuat. Bahkan aku hanya bisa dengan patuh menyerah, apalagi kamu. Tepat pada saat itu, Egi juga datang, tetapi pada wajahnya yang sangat cantik, kegembiraan samar muncul. Egi, apakah kamu tahu keberadaan seperti apa yang terkunci di dalam, dan kultivasi apa yang dimilikinya? Chu Feng bertanya dengan serius. Karena ia benar-benar menyadari bahwa benda di dalamnya sangat menakutkan. Bab 582 Putra Kaisar Bela Diri. Pada awalnya, Chu Feng sudah bisa merasakan aura mengerikan di balik pintu besar.
Aura itu membuat Chu Feng merasa ngeri dari lubuk hatinya, menghalangi dia mendekati pintu besar yang penuh dengan rantai. Meskipun World Spirit Space adalah wilayahnya, dia tidak berani. Saat itu, Chu Feng bahkan berpikir dia bisa secara bertahap menahan aura itu ketika kekuatannya naik, membuatnya berani untuk mendekati pintu. Bahkan membuka pintu dan mengendalikan keberadaan di belakangnya. Tetapi dia menemukan bahwa dia salah. Semakin kuat kekuatannya, semakin dia merasakan kekuatan luar biasa dari keberadaan itu. Jika pintu itu tidak ada, dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Terutama, saat ini, ketika benda di dalam menggedor pintu besar, yang bertujuan untuk menghancurkan formasi roh, itu adalah pertama kalinya Chu Feng merasa bahaya. Itu karena kekuatan mengerikan benar-benar terlalu mengerikan. Meskipun Chu Feng belum menghadapinya secara langsung, dia sudah sangat merasakan betapa kuatnya keberadaan di balik pintu besar itu. Kekuatannya seperti samudera luas yang tak ada habisnya. Dan Chu Feng sendiri di sisi lain, hanyalah setitik debu kecil yang melayang di langit. Jadi, ketika dia membandingkan dirinya dengan keberadaan besar di dalam pintu, itu adalah perbedaan antara setitik debu dan lautan. Jika benda di dalam tiba-tiba memecahkan ikatan formasi roh, maka Chu Feng pasti akan mati. Itu hanyalah roh dunia dari dunia roh Asura yang memiliki sifat gila dan penuh kebencian. Karena segel di pintu ini dikhususkan untuk dunia roh dari dunia roh Asura, aku yakin itu berasal dari dunia roh Asura. Petik 2. Adapun kultivasinya, aku tidak dapat mengkonfirmasi sebelumnya, tetapi melihat kekuatan yang digunakan untuk menghancurkan formasi roh sekarang. Tampaknya sedikit lebih kuat dari harapan aku. Egi dengan manis tersenyum dan berkata. Tepatnya di mana itu? Chu Feng dengan gelisah bertanya. Menurut alam kultivasi yang kamu miliki di sini, sangat sedikit. Aku kira itu dapat dihitung sebagai kaisar marsial. Egi tersenyum, meremehkan pentingnya kata-katanya. Apa? Kaisar bela diri? Mendengar dua kata kaisar bela diri, Chu Feng tidak bisa menghindari keterkejutan, wajahnya tercengang. Sebenarnya ada kaisar bela diri yang terkunci di dalam ruang semangat dunianya sendiri. Itu agak mengejutkan, terutama karena Chu Feng pergi ke makam kekaisaran dan mengalami kekuatan Imperial Might. Setiap kali dia memikirkan fakta bahwa selalu ada kaisar bela diri di ruang semangat dunianya, dia benar-benar tidak punya pilihan selain tertegun. Apa yang harus ditakuti? Tidak seperti orang ini telah dikunci di World Spirit Space kamu selama 1 atau 2 hari. Jika itu bisa lolos, pasti sudah. Bagaimana itu bisa membiarkan anak laki-laki sepertimu terus hidup dengan santai? Petik 2. Kamu perlu tahu bahwa kejahatannya sangat kuat. Aku yakin itu sudah membenci kamu langsung ke tulang, dan jika itu melarikan diri, hal pertama yang akan dilakukannya adalah menguliti kamu, minum darah kamu, dan mengambil hidup kamu. Hei. Egi dengan anehnya tersenyum, menakuti Chu Feng. Aku tidak takut, hanya terkejut. Terkejut bahwa kaisar bela diri dipenjara di ruang semangat dunia aku. Chu Feng menggelengkan kepalanya, tetapi dengan sangat cepat, sebuah pikiran muncul, dan dia bertanya, Egi, apakah ini berarti kamu juga seorang kaisar bela diri? Dan bukankah orang yang menyegel kalian berdua di World Spirit Space-ku juga menjadi kaisar bela diri? Petik 2. Melihat reaksi Chu Feng yang tercengang dan terikat lidah, Egi tidak bisa membantu merapikan rok dan rambutnya, lalu dengan sangat senang berkata, berbicara secara akurat, itu benar. Kultivasi aku saat itu, menurut peringkat kultivasi kamu di sini, memang dari tingkat kaisar bela diri, tidak seperti pria di sana yang hanya bisa dihitung sebagai kaisar bela diri. Petik 2. Adapun orang yang menyegel kultivasi aku di sini tanpa aku sadari, aku khawatir aku tidak yakin dengan kultivasinya. Teguk. Pada saat itu, Chu Feng menelan ludah, lalu berkata, surga. Kamu sebenarnya adalah kaisar bela diri. Meskipun dia sudah menebak, ketika Egi secara pribadi mengakui kultivasinya, Chu Feng masih cukup terkejut. Kamu bocah, apa sikap ini? Apakah aku tidak terlihat seperti kaisar bela diri? Aku bahkan akan memberitahumu ini, aku bukan hanya seorang kaisar bela diri.
Aku juga iblis hebat yang membunuh tanpa berkedip. Bahkan di dunia roh asura aku adalah eksistensi yang terkenal. Kamu lebih baik tidak membuatku marah. Melihat reaksi Chu Feng yang tidak percaya, Egi cemberut, tampak sangat tidak senang. Haha, tentu saja tidak, tentu tidak. Bagaimana mungkin aku berani meragukan kekuatan Milady Queen? Melihat Egi marah, Chu Feng buru-buru menggelengkan kepalanya, menyangkal kata-katanya. Tapi, dia tidak bisa menahan tawanya. Kamu sial Chu Feng, tunggu saja. Pada hari aku mengembalikan kekuatan aku, lihat bagaimana aku akan menjagamu. Egi menggertakkan giginya karena marah, tetapi terlepas dari ekspresi apa yang dia miliki di wajahnya yang benar-benar cantik, itu sangat cantik sehingga tidak tampak serius. Di mata Chu Feng, dia bahkan tampak tidak lucu. Dan setelah mencoba menghancurkan pintu besar 2 kali, roh dunia tingkat kaisar marsial yang disegel di balik pintu juga tenang. Adapun mengapa itu terjadi, Egi menjelaskannya sebagai mungkin karena Chu Feng berhasil menghubungkan dirinya dengan kekuatan formasi roh berwarna ungu, membuat roh dunia merasakan aroma yang akrab. Yang pada gilirannya membuatnya gelisah. Tapi Chu Feng tidak perlu khawatir tentang apapun. Formasi roh di ruang roh dunia sangat kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa dipecahkan oleh roh dunia. Adapun alasan mengapa orang yang meletakkan formasi seperti itu menyegel Egi dan roh dunia yang mengerikan di ruang roh dunia Chu Feng, itu sederhana. Jelas, orang itu ingin Chu Feng menggunakan Egi dan roh dunia. Namun, dengan kultivasi Chu Feng saat ini, ia tidak dapat menangkap kekuatan seperti itu. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan ruang roh dunia. Meskipun wajahnya sudah tenang, hatinya masih bersemangat karena saat ini, jika dia memikirkan siapa yang benar-benar menyegel Egi dan roh dunia yang mengerikan di tubuhnya, dia bisa memikirkan ayahnya. Saat itu, setelah memastikan bahwa kultivasi Huang Fu Haoye adalah dari pangkat Martial King, Chu Feng merasa bahwa ayahnya adalah Martial King yang hebat, tetapi saat ini, dia tidak dapat membantu menghancurkan pemikiran itu. Ayahnya jelas bukan raja bela diri. Dia sangat mungkin seorang kaisar bela diri, bahkan mungkin lebih kuat. Dan sebagai seorang kultivator yang maju sedikit demi sedikit di dunia budidaya bela diri yang luas, ketika Chu Feng teringat bahwa ayahnya sendiri adalah seorang kaisar bela diri yang perkasa, dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan darahnya mendidih karena itu pasti sesuatu yang harus dilakukan. Bangga dengan ayah. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu, aku akan menemukan kamu. Aku akan menemukan jawabannya. Sebagai putramu, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan penuh percaya diri, dia mengarahkan pandangannya pada binatang mengerikan yang berlutut dengan patuh di dekatnya. Dan darah yang masih hingar-bingar mengedarkan tubuhnya. Tiba-tiba, Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Kekuatan formasi roh berwarna ungu terlihat oleh mata telanjang yang keluar dari tubuhnya. Setelah itu, jarinya seperti sikat saat digambar di tanah. Dengan tindakan yang dipraktikkan, formasi roh agung secara bertahap naik. Chu Feng ingin dengan cepat menghancurkan formasi roh yang tersegel di tubuh monster mengerikan. Itu bukan sesuatu yang sederhana, tapi Chu Feng benar-benar yakin dan memiliki keyakinan mutlak dia bisa membukanya dalam waktu singkat. Bukan karena alasan lain selain karena darahnya mendidih. Selama dia ingat bahwa ayahnya adalah seorang kaisar bela diri, dan bahwa dia adalah putra seorang kaisar bela diri, dia benar-benar darah mendidih dan terbakar, mendorongnya ke depan dengan kuat. Bab 583 Raksasa Hitam dan Putih. Rumah keluarga Li. Li Chan diundang ke istana tempat Chu Feng tinggal. Lord Benefaktor Wu Qing, kamu meminta aku dengan terburu-buru. Apakah ada yang salah? Posisi Li Chan dalam keluarga Li tidak rendah. Selain tuan keluarga, masuk akal untuk mengatakan bahwa dialah yang paling berkuasa. Tetapi seorang wanita yang memiliki posisi tinggi, ketika dia secara pribadi melihat Chu Feng, tidak bisa membantu menyebutnya sebagai penolong Tuhan. Selain itu, dia memiliki sikap yang sangat baik, sehingga ada sesuatu yang salah. Iron Best, silakan.
Sejujurnya katakan pada Nona besar apa yang terjadi. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah monster berbahaya di sebelahnya. Ini, baru kemudian Li Chan menemukan bahwa binatang mengerikan yang menyerangnya saat itu tampak berbeda. Meskipun masih tunduk, itu jelas kehilangan keanehan sebelumnya. Melihat tatapannya yang jelas, ia tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Memang, setelah Chu Feng berbicara, monster besar benar-benar berdiri, berjalan ke Li Chan, dan dengan sangat minta maaf membungkuk kepada Li Chan sebelum berkata, "Nona besar. Aku menyampaikan permintaan maaf aku untuk masalah pada hari itu. Namun, aku harap kamu dapat mengerti bahwa aku benar-benar tidak berdaya." Petik 2. Kamu sudah pulih sifatmu? Setelah binatang mengerikan bernama Iron Beast berbicara, Li Chan langsung gembira. Segera setelah itu, dia menatap Chu Feng dan berkata, "Tuan penolong Wuking, kamu sudah berhasil?" "Iya nih, dengan metode kuat Wuking, dia tidak hanya memulihkan sifat aku, dia bahkan memulihkan ingatan aku tentang semua yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Jadi, meskipun aku kehilangan kesadaran sejak beberapa hari yang lalu, aku ingat semua yang aku alami." Petik 2. Sebelum membiarkan Chu Feng berbicara, Iron Beast memimpin dan berbicara terlebih dahulu. Selanjutnya, dari kata-kata dan sikapnya, dapat dilihat bahwa itu sebenarnya sangat berterima kasih kepada Chu Feng karena membuka segelnya dan mengembalikan sifatnya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menyegel sifatmu, dan siapa yang membawamu ke Gunung Serigala Gading? Li Chan bertanya dengan tidak sabar. Seperti yang diprediksi oleh kamu dan Tuan Wuking, itu adalah keluarga Ma, dan orang yang menangkap aku adalah tuan dari keluarga Ma Yukun. Binatang mengerikan itu dengan tenang berbicara. Tetapi kebenaran segera keluar, dalam satu kalimat. Itu benar-benar mereka, dan setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Li Chan sangat berubah. Meskipun dia sudah memikirkan jawabannya, ketika dikonfirmasi, dia masih merasa tidak percaya. Setelah itu, Li Chan segera membawa Chu Feng dan binatang mengerikan ke kediaman ayahnya. Apalagi, dia menceritakan segalanya kepadanya. Sesuai pengaturan Chu Feng, binatang mengerikan itu bahkan menambahkan detail dan mengatakan banyak hal yang tidak ada untuk membuat tuan keluarga Li percaya bahwa saudaranya sudah memikirkan hal jahat sejak lama. Dan bahwa dia ingin mengambil alih Li-nya. Keluarga. Sialan. Sayang sekali melihatnya sebagai saudara lelaki aku. Dia berani menjebakku seperti ini, dan bahkan ingin membunuh putriku. Memang, dengan bantuan gabungan dari Chu Feng, Li Chan, dan binatang mengerikan, tuan keluarga Li, yang tahu kebenaran, mengepalkan tangannya kemarahan dan menggertakkan giginya. Chu Feng, yang sudah menjadi jubah spiritual dunia ungu, bisa merasakan amarah yang melonjak dalam tubuh tuan keluarga Li, serta haus darahnya yang tak terbatas. "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Keluarga Ma-nya jelas menyembunyikan pikiran egois dan telah merencanakan untuk waktu yang lama. Dalam beberapa hari lagi, itu akan menjadi hari untuk membuka harta. Dia pasti akan bergerak pada kita. Li Chan bertanya dengan wajah khawatir. "Ini, tanggal pembukaan harta telah ditentukan. Jika aku tiba-tiba kembali pada kata-kata aku, dia pasti akan curiga. Saat ini benar-benar bukan situasi yang baik." Diinterogasi oleh Li Chan, tuan keluarga Li merasa dirinya berada dalam situasi yang sulit. "Tuanku, Nona besar, aku punya rencana." Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara. "Wuking, apa rencanamu? Cepat beritahu kami." Mendengar itu, tuan keluarga Li buru-buru bertanya. Pengalaman hampir mati yang dimiliki Nona besar, meskipun telah direncanakan dengan hati-hati oleh keluarga Ma, masih didirikan oleh pasangan Sabi satu. Jika bukan karena dua pengkhianat itu, dia tidak akan mungkin masuk seperti itu. "Negara yang berbahaya," kata Chu Feng. Pada tahun-tahun ini pasangan Sabi mengikuti aku tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Jika itu bukan untuk perkembangan aku, mereka tidak akan memiliki kultivasi mereka saat ini. Aku memperlakukan mereka dengan cara yang begitu baik, namun mereka membalas kebaikan itu sedemikian rupa.
Aku pasti akan membuat mereka membayar harga untuk tindakan mereka. Ketika pasangan Sabi disebutkan, tuan keluarga Li sangat marah seperti petir, niat membunuhnya mendidih. Tuan, secara alami, pasangan Sabi ini harus dihukum berat, tetapi sekarang, kita bisa menggunakannya. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Gunakan mereka, bagaimana? Li Chan bertanya dengan cermat. Mereka tahu bahwa orang yang menyelamatkanmu adalah aku, dan juga tahu bahwa aku adalah spiritualis dunia. Aku menaklukkan binatang mengerikan dan membawanya kembali, sehingga mereka pasti bisa mengira bahwa aku ingin menemukan petunjuk tentang percobaan pembunuhan dari binatang mengerikan itu. Petik 2. Besok, umumkan kegagalanku untuk melepas segel di monster berbahaya, yang menyebabkan monster berbahaya kehilangan kontrol sepenuhnya, dan karena tidak ada yang bisa dilakukan, itu terbunuh. Aku juga akan menggunakan metode formasi roh khusus untuk menghasilkan mayat monstrous beast palsu untuk ditampilkan kepada publik, dan membuat mereka percaya itu asli. Petik 2. Dengan itu, pasangan Sabi pasti akan melaporkan ini ke keluarga Ma, dan karena itu, mereka tidak akan tahu bahwa kita memiliki pengetahuan tentang rahasia mereka. Selain itu, persahabatan antara kamu dan tuan keluarga Ma akan membuat mereka menganggap bahwa kamu masih lupa. Petik 2. Sedangkan untuk harta yang dibuka beberapa hari kemudian, kita akan mengalaminya secara normal. Namun, kita harus bergerak sebelum keluarga Ma bergerak. Yang disebut mengalahkan seseorang dalam permainan mereka sendiri, kata Chu Feng. Tapi kekuatan total keluarga Ma sudah lebih tinggi dari keluarga Li aku. Apalagi mereka sudah merencanakan sejak lama. Aku khawatir kami tidak akan bisa mengalahkan mereka beberapa hari kemudian, kata Li Chan dengan cemas. Sebenarnya, itu bukan masalah yang terlalu sulit juga. Meskipun kekuatan total keluarga Ma kemungkinan lebih besar dari keluarga Li, mereka hanya memiliki satu martial lord, tuan keluarga Ma. Tuanku, selama kamu bisa mengalahkannya, keluarga Ma pasti akan dikalahkan. Chu Feng tersenyum dan berkata, Wu Qing, kamu cukup logis, tapi aku secara pribadi pernah bertanding melawan Ma Yukun sebelumnya dan kami selalu berakhir dengan hasil seri. Jika aku perlu membunuhnya, aku khawatir itu tidak mudah. Jika serangan mendadak gagal, kita berdua akan dipaksa melakukan pertempuran terseret. Aku akan baik-baik saja, tetapi kemungkinan kamu semua akan dalam bahaya. Tuan keluarga Li menyatakan khawatir ketika dia berbicara. Tuanku, tidak perlu khawatir tentang itu. Aku, Wu Qing, telah mempelajari teknik formasi roh dengan hati-hati, dan pernah menemukan keberuntungan. Milord, selama kamu dengan tegas memutuskan untuk membunuh Ma Yukun, maka aku dapat menjamin bahwa kamu akan mengalahkannya, kata Chu Feng sambil penuh percaya diri. Wu Qing, aku bertanya-tanya, metode apa yang kamu miliki? Katakan pikiranmu, tuan keluarga Li bertanya. Di sini aku punya satu obat terlarang yang diperoleh dari sisa-sisa kuno. Meskipun itu tidak bisa membuatmu menjadi martial lord peringkat 2 dari martial lord peringkat 1. Itu tidak akan masalah meningkatkan kekuatanmu secara besar-besaran sehingga kamu bisa membunuh tuan keluarga Ma. Petik 2. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah obat terlarang. 10 jam setelah dikonsumsi, efek obatnya hilang, dan ketika itu terjadi, kamu akan merasakan sakit seperti 10.000 serangga yang menggerogoti tulang kamu. Tetapi dengan kultivasi kamu saat ini, kamu pasti tidak akan mati. Sebaliknya, itu akan membantu kultivasi masa depan kamu. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan pelet hitam dan putih. Ini, raksasa hitam dan putih. Dan ketika tuan keluarga Li melihat pelet, ekspresinya sangat berubah, wajahnya yang sudah tua penuh dengan kejutan. Bab 584 Eksploitasi. Wu Qing, kamu benar-benar memiliki sesuatu seperti itu? Melihat pelet hitam dan putih di tangan Chu Feng, tuan keluarga Li bingung. Obat terlarang dapat meningkatkan kultivator dalam waktu singkat. Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Namun, kekuatan obat-obat terlarang bervariasi, dan warna digunakan untuk membedakan yang kuat dari yang lemah. Setelah mencapai ranah seperti tuan bela diri,
obat terlarang biasa tidak benar-benar ada gunanya. Demikian pula, mereka tidak terpengaruh oleh serangan balik dari obat terlarang biasa karena tubuh mereka benar-benar mencapai keadaan yang sangat menakutkan. Namun, obat terlarang berkualitas tinggi mengandung kekuatan yang bahkan dapat memengaruhi tuan bela diri, tetapi obat terlarang itu selalu sulit dibuat. Dan bahkan metode pembuatannya adalah rahasia yang tidak menyebar ke orang lain. Selain itu, setelah memproduksi barang seperti itu, setidaknya ada dua warna yang berbeda. Obat terlarang seperti itu memiliki nama yang unik bagi mereka. Sebagai contoh, yang diambil Chu Feng sekarang. Itu adalah jenis obat terlarang berkualitas tinggi, dan kekuatan obatnya sangat kuat sehingga bisa mengubah budidaya Martial Lord. Khusus untuk peringkat 1 Martial Lord, efeknya adalah yang paling berbeda. Tetapi bahkan di wilayah Laut Timur, tidak mudah untuk menemukan obat terlarang seperti itu. Itu adalah sesuatu yang benar-benar kurang dalam persediaan, dan adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Itulah sebabnya tuan keluarga Li tampak sangat terkejut ketika Chu Feng mengeluarkan obat terlarang itu. Aku memang tidak dapat menghasilkan raksasa hitam dan putih ini, dan memang, aku menemukannya di sisa-sisa tertentu. Chu Feng mengangguk, tersenyum. Obat terlarang dijarah dari dinasti Ji. Karena dia tahu bahwa dia akan memiliki manfaat untuk itu di masa depan, Chu Feng tidak menjualnya, dan meninggalkannya di sisinya. Wu Qing, raksasa hitam dan putih ini benar-benar terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya tanpa apa-apa. Harga pasar untuk raksasa hitam dan putih harus 50.000 manik-manik surga. Aku akan memberi kamu 60.000 manik-manik surga. Anggap itu sebagai biaya untuk pelet. Saat tuan keluarga Li berbicara, dia memberi isyarat mata pada Li Chan. Setelah Li Chan mengangguk, dia berbalik dan pergi. Ketika dia kembali, di tangannya ada sebuah karung kosmos, dan di dalamnya ada 60.000 manik-manik surga. Chu Feng tidak menentang tindakan keluarga Li, dan dengan senang hati menerima manik-manik itu. Meskipun dia tahu bahwa Black and White raksasa bukanlah hal yang sederhana, dia tidak pernah berharap itu menjadi sangat berharga. 60.000 manik-manik surga bukan jumlah yang kecil. Tidak ada alasan untuk penolakan. Wu Qing, itu adalah keberuntungan keluargaku untuk bisa mengundangmu ke tempat ini. Dengan raksasa hitam dan putih ini, aku benar-benar tidak akan kesulitan mengalahkan Ma Yukun. Dengan pelet di tangannya, merasakan kekuatan obat mengamuk yang terkandung di dalamnya, mulut utama keluarga Li tidak dapat membantu naik menjadi senyum percaya diri. Dan melihat ayahnya memuji Chu Feng sedemikian rupa, dan memikirkan hal-hal yang dilakukan Chu Feng sebelumnya, Li Chan juga agak bangga. Bagaimanapun, Chu Feng dibawa kembali olehnya. Chu Feng, apakah kamu merasa bahwa tuan keluarga Li ini dapat dipercaya? Aku terus merasakan sesuatu yang salah dengannya. Entah dia sangat bodoh dan dalam hatinya tidak ada yang disebut kecurigaan, atau kemampuan liciknya begitu besar sehingga bahkan kamu dan aku tidak dapat melihatnya. Tetapi pada saat itu, Egi berbicara, mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Jangan khawatir, kecuali dia tidak mengambil raksasa hitam dan putih. Jika tidak, aku bisa mengendalikannya dalam waktu singkat. Bahkan jika aku tidak bisa mengendalikannya, kultivasinya akan sepenuhnya hilang jika aku menginginkannya. Petik 2. Selain itu, terlepas dari seberapa kuat dia hanya peringkat 1 Martial Lord. Jadi, bahkan jika dia tidak mengambil raksasa hitam dan putih dan mempertahankan kultivasinya sendiri, dan juga ingin melukaiku, jika aku menaruh kekuatan penuhku pada teknik Dashing Azure Dragon, dia mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan denganku. Juga, intuisi memberitahu aku bahwa tuan keluarga Li ini bukan orang yang memiliki skema yang sangat rumit. Sebaliknya, dia adalah orang yang mencapai ekstrim kebodohan. Dia mungkin salah satu dari idiot legendaris yang tidak pernah mau mengubah pikiran mereka dan terus percaya. Petik 2. Chu Feng ringan tersenyum. Ada formasi roh khusus ditambahkan ke dalam raksasa hitam dan putih. Setelah konsumen memperbaikinya, formasi roh akan memasuki tubuh mereka tanpa mereka sadari.
Selama Chu Feng mengaktifkan formasi roh itu akan mengendalikan konsumen untuk waktu yang singkat. Bahkan jika dia tidak dapat mengendalikan konsumen, dia bisa mengendalikan kekuatannya. Chu Feng, saat ini, ingin menggunakan tuan keluarga Li untuk mengurus keluarga Ma. Setelah mengeluarkan keluarga Ma, ia percaya bahwa tuan keluarga Li tidak akan hanya menonton ketika Chu Feng mengambil kesadaran spiritual di serigala Ivory Mountain Rang. Jadi, Black and White raksasa adalah kartu truf Chu Feng. Namun, itu jelas bukan kartu truf terakhirnya. Itu masih 3 keterampilan rahasia yang dia pegang. Chu Feng tahu bahwa tuan bela diri sangat kuat, dan dengan kekuatannya saat ini, meskipun tak terkalahkan dalam ranah surga, ia masih tidak dapat membunuh tuan bela diri. Tapi, 3 keterampilan rahasia Chu Feng dipahami telah berevolusi. Jika Chu Feng menggunakan mereka dengan kekuatan penuh, kemungkinan bahkan Martial Lord tidak bisa melakukan apapun padanya. Itu juga mengapa Chu Feng sangat percaya diri. Setelah itu, persis seperti yang dimainkan di kepala Chu Feng, keluarga Li mengeluarkan informasi dan mengumumkan keluar bahwa Chu Feng berusaha untuk membuka formasi roh binatang mengerikan. Tetapi pada akhirnya, tidak berhasil, menyebabkannya menjadi gila. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia hanya bisa membunuhnya. Ketika itu diketahui, banyak anggota keluarga Li yang tidak tahu kebenaran sangat kecewa. Setelah semua, mereka berharap Chu Feng bisa membuka formasi roh sehingga mereka bisa menemukan penjahat yang bertujuan untuk membunuh nona besar keluarga mereka. Tapi itu membuat pasangan Sabi dan anggota keluarga Ma nyaman. Mereka benar-benar berpikir bahwa keluarga Li tidak tahu apa-apa, jadi semuanya berjalan sesuai rencana semula. Persis seperti itu, beberapa hari lagi berlalu, dan akhirnya, hari ketika keluarga Li dan Ma sepakat untuk membuka harta karun di dalam Gunung Serigala Gading tiba. Keluarga Li mengumpulkan semua ahli dan dengan megahnya terbang ke pegunungan Wolf Ivory Mountain. Sialan, bajingan itu benar-benar beruntung. Dia benar-benar menyelamatkan Big Miss. Saat ini, dia benar-benar mendapatkan kesan yang baik dari dia dan tuan keluarga. Ketika seorang ahli yang diundang oleh keluarga Li melihat percakapan yang hidup antara Chu Feng dan Li Chan, dan ketika bahkan tuan keluarga Li sesekali mengobrol dengan Chu Feng, dia dipenuhi dengan rasa iri, dan rasa iri semacam itu melahirkan kebencian juga. Di dunia pembudidaya, kekuatan akan selamanya memerintah tertinggi. Keluarga Li tidak mengundang kami ke sini untuk mengobrol dan tertawa. Tepat pada saat itu, Yulao berbicara. Yulao, apa maksudmu? Mendengar itu, banyak ahli mendekati dia. Mereka merasa sangat tidak senang ketika mereka melihat Chu Feng, dan sangat berharap sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Mereka bahkan ingin memberinya pelajaran. Hari apa hari ini? Tanya Yulao. Aku pernah mendengar bahwa ada sisa-sisa purba di pegunungan Wolf Ivory Mountain, dan keluarga Li dan Ma akan membukanya bersama, jawab seseorang. Karena mereka membukanya bersama, maka pasti akan ada kontes. Di dunia ini, tidak ada aliansi sejati, hanya manfaat sejati. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa keluarga Ma mengundang beberapa ahli dari luar juga. Jadi, ketika kita bertemu nanti, pasti akan ada bentrokan. Setidaknya akan ada waktu ketika kita membandingkan kekuatan kita. Waktu itu akan menjadi waktu ketika kita menunjukkan kekuatan kita. Dengan hanya budidaya tingkat ke-8 dari alam surga, apa yang bisa dilakukan anak nakal itu? Petik 2. Nanti, jika keluarga Ma tidak mengejek, maka itu baik-baik saja. Tetapi jika mereka melakukannya, aku akan menjadi yang pertama untuk bergerak dan mempermalukan keluarga Ma. Jika keluarga Ma tidak menerima kehilangan itu, mereka pasti akan mengirim orang lain ke atas. Pada saat itu, kalian semua dapat merekomendasikan Wu Qing untuk pergi. Dengan kultivasinya, dia pasti akan sangat dikalahkan, dan kekalahannya yang besar juga akan memalukan keluarga Li. Jadi, Yulao dengan dingin mendengus, wajahnya benar-benar dingin. Ide bagus Yulao, ide bagus. Dan setelah mendengar kata-kata Yulao, para pakar itu mencibir, dan tatapan mereka pada Chu Feng dipenuhi dengan harapan.
Bab 585 Kontes Teknik Pembentukan Roh. Setelah perjalanan singkat, Chu Feng dan yang lainnya dengan sangat cepat tiba di lokasi yang disepakati di Wolf Ivory Mountain Range, jurang kecil di dalam beberapa gunung. Di dasar jurang, sekelompok besar orang telah berkumpul, dan menilai dari pakaian yang mereka kenakan, mereka berasal dari keluarga Ma. Kultivasi yang dimiliki keluarga Ma semuanya cukup baik. Yang paling lemah berada di tingkat kelima dari alam surga, tetapi sebagian besar berada di puncak alam surga. Mereka bahkan memiliki 18 spiritualis dunia jubah biru, tetapi keluarga Li hanya memiliki nomor yang dapat dihitung dengan satu tangan, 5. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam hal jumlah orang dan kekuatan total, keluarga Ma memang jauh melebihi keluarga Li. Itu tidak hanya terbatas pada para ahli yang diundang keluarga Ma. Bahkan orang-orang dari keluarga Ma melebihi orang-orang dari keluarga Li. Ada terutama seorang lelaki tua di antara kerumunan yang memiliki corak luar biasa dan kehadiran yang kuat. Tingginya hampir 3 meter, dan tubuhnya sangat kokoh sehingga bahkan melalui pakaiannya otot-otot sehatnya bisa terlihat. Bahkan kerutan di wajahnya tidak tampak seperti keriput, tetapi lebih seperti bekas luka. Meskipun dia mendekati usia 100 tahun, perasaan yang dia berikan seolah-olah dia berada di puncak hidupnya. Tanpa banyak berpikir, Chu Feng tahu siapa orang itu. Dia tentu saja penguasa keluarga Ma, peringkat 1 martial lord, Ma Yukun. Saudaraku, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggu cukup lama untuk kamu. Melihat Chu Feng dan yang lainnya, Ma Yukun pertama kali naik ke langit dan sambil penuh senyum, ia memulai percakapan dengan Tuan Keluarga Li. Tuan Keluarga Li juga sangat antusias. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Keduanya menunjukkan kasih persaudaraan di antara mereka. Chu Feng terbiasa melihat adegan seperti itu, jadi fokusnya tidak berhenti pada tubuh keluarga Ma, tetapi di jurang. Ketika dia menggunakan mata langitnya dan melihat ke bawah dari atas, dia menemukan bahwa jurang itu benar-benar terlihat seperti lokasi sarang spiritual. Namun, setelah Chu Feng turun, dia tidak bisa menemukan sesuatu yang luar biasa, apalagi pintu masuk. Sekarang bukan karena budidaya Chu Feng terlalu lemah. Itu hanya berarti bahwa ahli misterius yang menyegel tempat itu terlalu kuat. Itu bukan medan yang menyembunyikan dirinya dari mata surga Chu Feng, tetapi formasi roh yang diletakkan itu tersembunyi dari mata surgawi Chu Feng. Saudaraku, aku telah menunggu puluhan tahun untuk hari ini, dan leluhur kita selalu mengawasi kita dari atas. Sekarang, kita akhirnya bisa membuka tempat ini. Kita harus lebih awal dengan masalah, jadi mengapa tidak membukanya sekarang? Saat Tuan Keluarga Ma berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak batu dari kosmos saknya. Meskipun tidak ada sesuatu yang istimewa tentang kotak batu, pola di tengah kotak batu mengatakan kepada Chu Feng itu tidak sederhana sama sekali. Objek di dalam wadah batu itu bahkan lebih sederhana. Saudaraku, kamu benar. Namun, nenek moyang kita telah memperjelas bahwa pastilah seorang spiritualis dunia yang membuka tempat ini, tetapi kita berdua tidak seorang spiritualis dunia. Kepada siapa tanggung jawab sepenting itu diberikan? Tuan Keluarga Li juga mengeluarkan sebuah kotak batu yang hampir sama. Saudara, meskipun kami berdua tidak memiliki kualifikasi untuk masalah ini, saat ini, yang tidak kami kekurangan adalah orang-orang seperti spiritualis dunia dalam keluarga kami. Namun, tugas penting seperti itu hanya dapat dipikul oleh satu orang. Siapa yang tepat dikirim adalah masalah. Tetapi solusi untuk itu sangat sederhana. Dari apa yang aku lihat, pilih spiritualis dunia keluarga Li yang paling baik, dan aku juga akan memilih yang layak dari keluarga Ma aku. Petik 2. Biarkan mereka berdua membandingkan teknik formasi roh mereka, dan pemenang akan memikul tanggung jawab yang berat ini. Mereka kemudian akan membuka tempat ini dengan kedua kunci kami. Bagaimana dengan itu? Tuan Keluarga Ma tersenyum dan berkata, "Yakin, saudaraku, kami akan mengikuti kata-kata kamu." Tuan Keluarga Li mengangguk setuju. Kemudian, dia melihat kerumunan keluarga Li di belakangnya, dan mengunci pandangannya pada Yulao setelah dengan ringan memindai mereka.
Dia berkata, Yulao, aku akan menyerahkan tanggung jawab berat keluarga Li aku kepada kamu. Ya, Sir. Melihat itu, Yulao buru-buru menjawab. Dia pertama-tama membereskan jubah roh dunia berwarna biru padanya, lalu dengan puas memandangi kerumunan. Khususnya, dia menatap Chu Feng dengan tatapan khusus, seolah berkata, bocah kecil, dapatkah kamu melakukan ini? Di saat genting ini, orang yang mewakili keluarga Li masihlah aku. Petik 2. Bapak, Gu, pergi. Pada saat yang sama, tuan keluarga Ma melambaikan tangannya. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah roh dunia berwarna biru berjalan keluar dari kerumunan orang keluarga Ma. Orang tua itu bukan saja seorang spiritualis dunia jubah biru, tetapi budayanya tidak lebih lemah dari Yulao, juga memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari alam surga. Selain itu, dibandingkan dengan sombong Yulao, dia tampak cukup tenang, tetapi tatapannya memancarkan kepercayaan mutlak. Teman aku bertanya-tanya, bagaimana kamu ingin bersaing? Setelah pria tua bernama Gu berjalan keluar, ia dengan sopan bertanya kepada Yulao. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Karena itu adalah pertarungan antara spiritualis dunia, secara alami, kita bersaing dengan teknik formasi roh. Namun, Yulao dengan dingin mendengus, lalu berkemauan. Dengan, kekuatan formasi roh berwarna biru tanpa batas melonjak keluar dari tubuhnya. Wus wus wus. Setelah itu, dia menggerakkan telapak tangannya, menghadap ke langit dan dengan sangat cepat menggambar. Formasi roh yang besar kemudian didirikan di udara. Wus. Dan ketika kekuatan berwarna biru yang tak terbatas datang dari tubuh Yulao melewati formasi roh besar yang ia ciptakan di udara. Pedang berwarna biru dengan lebar 3 meter dan tinggi 9 meter terbentuk, dan menebas ke arah Gu. Itu bukan keterampilan bela diri, atau keterampilan rahasia. Itu adalah formasi roh khusus yang dibentuk oleh kombinasi formasi, jadi ia memiliki sifat ofensif tertentu. Pedang besar berwarna biru yang Yulao bentuk adalah metode yang agak cemerlang. Seperti yang diharapkan dari Yulao. Sungguh teknik formasi roh yang kuat. Memang, setelah pedang besar berwarna biru muncul, semua spiritualis dunia dalam keluarga Li tidak bisa menahan cahaya mata mereka dan memuji, karena mereka, yang juga spiritualis dunia, benar-benar bisa tidak melakukan hal yang Yulao lakukan. Tetapi meskipun kerumunan keluarga Li berseru kaget, spiritualis dunia dari keluarga Ma sangat tenang, seolah-olah mereka memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka akan menang. Teman aku, kamu benar-benar memiliki metode hebat, tetapi sayangnya, jika itu hanya formasi roh berwarna biru, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Tepat pada saat itu, Gu dengan dingin tersenyum. Kemudian, dia mengangkat satu tangan dan menggambar di udara. Formasi roh berwarna ungu dengan cepat mengembun di depannya. Apa? Bagaimana mungkin? Dia adalah spiritualis dunia jubah ungu? Petik 2. Surga. Itu terlalu tidak masuk akal. Dia sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah ungu. Bukankah kekuatan itu yang hanya bisa dipahami oleh Martial Lord? Petik 2. Setelah melihat formasi berwarna ungu, wajah orang-orang dari keluarga Li berubah. Dahulu sangat sombong, wajah mereka sekarang penuh kejutan. Biasanya, kekuatan formasi roh berwarna ungu haruslah kekuatan yang hanya bisa dipahami oleh Martial Lord. Mereka yang menjadi spiritualis dunia jubah ungu sebelum menjadi Martial Lord bisa dikatakan naga di dalam diri manusia. Saat ini, Tuan Gu dari keluarga Ma jelas adalah orang seperti itu. Bagaimana mungkin keluarga Li tidak heran? Lagi pula, ada jarak yang tak bisa dilewati antara spiritualis dunia jubah biru dan spiritualis dunia jubah ungu. Mereka semua tahu bahwa keluarga Li telah kehilangan